merampas uangmu sehingga usahamu habis. Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Siapa ini? Apa yang jaga awak? Jangan cari Umi. Allah Akbar. Sama. Tutup warung. Hah? Udah tutup lah warung. Oh, berarti yang nutup warungnya tuh majikanmu. Kenapa? Ya. Karena persaingan. Ah. Allah Akbar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu satu keluarga dari Johor Bahru, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Beliau adalah Ibu Aminar dan didampingi oleh putrinya Emiwati. Ibu Emiwati. Juga ada putri dan putranya yang lain yang duduk di sebelah sana. Nah, Ibu Aminar merasa ada gangguan kesehatan yang sudah diikhtiarkan kemana-mana tapi tak kunjung sembuh. Di antaranya kulitnya gatal-gatal, suka ngomong sendiri. Jadi beliau sendiri juga merasa, aku seperti orang gila ngomong sendiri gitu Bu ya. Iya. Nah, terus silakan Bu dilanjutkan apa keluhan yang dianggap di luar nalar itu. Keluhan itu apa ya, nggak ada ketenangan jiwa, Gelisah. nggak ada gelisah aja. Jadi kalau apa tersinggung sedikit itu hawanya panas, emosi. Emosi tinggi. Emosi tinggi, kesal, ntar ngomong sendirian ke orang gila. Terus yang kedua aja tuh suka mencabuti rambut. Jalannya agak susah. Terus jalan ini badan nih kayak seperti ada yang megangin kita lah Berat gitu. ya? Berat sekali kaki nih. Atau pundak tuh juga kayaknya seperti ada yang nompang lah sama kita saatnya itu. Sudah berapa lama itu mengalami keluhan? Itu setelah papanya meninggal kalau nggak salah dari 2006. Berarti almarhum suami Ibu meninggal 2006. 2006. Berarti udah lama ya, 2006 ke Udah 16 tahun. 2016. Jadi 15 ya. waktu dalam usaha dagang itu tadinya dagang itu baik sekali gitu loh, tanpa ada gangguan apa-apa. Tapi Maaf, dagang apa itu? Dagang nasi nasi padang. padang Oh, nasi padang. di stasiun Ya, ya. Senen itu. Nah, tapi setelah itu banyak gangguan aja. Dari Dia- 2006 itu. Udah gitu. Sedangkan Ibu usaha itu dari 84. Oh, udah lama ya. 84 itu berkembang bagus sampai 95. 30 tahun lebih udah ya. Ya. Sampai sekarang. Sudah itu dia tuh Pokoknya pas papa meninggal 2006 tuh berhenti. menurun tuh. Udah berhenti. Yang ya. tanah kuburan lah kayak dilempar orang, Nemu di warungnya Iya, atau gimana? dibongkar kan warung itu dibongkar dipindahin sekarang. pindahin tuh. Jadi ada tulang-tulang, ada Banyak tuh macam-macam. botol Ada jarum gitu. segala macam. Tapi kita dagang orang tanya, "Nih, kok nggak buka-buka dagang?" Apaan tiap hari buka? Enggak, saya tiap hari lewat nggak buka Jadi dagangan. seperti tidak terlihat oleh Nggak pelanggan terlihat ya. sama Iya. pelanggan Terus gitu masak loh. baru masak ada belatung. Kadang-kadang ada baru dimasak tuh digoreng tuh udah ada gangguan tuh. Jadi udah patah semangat 2008, nggak usah dagang lagi lah. Papanya udah nggak ada juga nggak lagi ada, ya tuh. Jadi dikasih tempat pindah dari situ ya udah kiosnya dibiarin begitu aja. Udah gitu Mbak, kenapa ya emak tuh makanya anak-anaknya pada mau ke rumah tuh, emak tuh bawanya ntar seminggu doang baik, ntar deh tiba-tiba kayak orang kesel aja. Emosi Emosi, pokoknya jadi anak-anak pada mau ke rumah emak tuh males aja gitu. Kalau boleh tahu berapa anaknya Ibu? Kalau sekarang ini, Mak. kalau yang sekarang ini yang ada nih cuma 6, namanya Maksudnya Ricky. yang ada tuh berarti ada yang sudah meninggal gitu. Ada Ada orang yang meninggal. di atas saya sama di bawah dia nih. Berarti kalau ada semua anak Ini Ibu di ada atas bontot ini. 8 ya? 8 ya. Jadi karena kembar jadi 9, jadi 10 sama yang meninggal. Iya. Meninggal tahun 64 tuh, meninggal satu tuh. Nah, terus Ibu udah ikhtiar kemana? Ikhtiarnya tuh bukan Pandeglang ya? ikhtiarnya itu ikhtiar untuk istilah kata untuk satu untuk dagangan, yang keduanya untuk keselamatan rumah gitu, supaya ibarat ladang dipagar lah gitu. Tapi tujuan benar apa enggak kita kan nggak tahu gitu. Itulah maka dilihatin hasilnya gitu. Justru ini- ada ini- anak ibu yang cowok juga ya, yang mengalami sakit juga ya. Sakit juga ya. Di antara anak yang ada itu 6, ada yang sakit ya? Ada. Nah, Semuanya hampir sama. Jadi yang kembar itu
tuh mencabuti rambut tuh nggak berhenti sampai sekarang dari umur 10 tahun. Tapi kasusnya tuh nyabut rambut terus ya? Sampai 10 dari umur 10 tahun sampai sekarang. Maka Itu dibilang perempuan? Apa laki-laki kembar anak pertama. Terus? 60 tahun umurnya. Tuh. Jadi itu yang sakit dua itu tuh siapa lagi? Di Itu antara- namanya Eriko sama Ini Eriniko. yang anak- itu Di yang atas, keberapa? di bawah dia sakit. Ini yang paling bontot. Ini Ini di atas bontot. Di bawah saya dia. Oke. Yang paling Nggak parah diarahin ke rumah. karena ini ya ini. Nah itu apa keluhannya kalau yang ibu amati? Beliau tinggal bersama ibu. Iya, Dia tinggal. Ya kan saya udah bilang Mama. Itu yang paling parah di antara anak yang paling parah Iya, yang paling karena di antara keluarga banyak dia Iya. yang paling parah. paling Namanya stres. siapa? Erika. Erika. Stres gitu, Mbak. Tadinya dia baik-baik, tadinya normal Kerja kok. sih dia biasa Dia tadinya. kerja, ada keberaniannya juga, ada rasa kasih sayang, ada rasa Sama orang tua ada perhatian ada gitu, sama keluarga penyantunnya. juga. Tapi semenjak tapi sakit setelah ini, dia anak 2, udah tuh ya, di situ yang kena mulai dia. Enggak itu deh. Nah, mulai dari situ udah gila tuh dia. Enggak tidur seharian, enggak tidur. Ntar ngoceh tuh, ngoceh Ngomong dia. sendiri. Oh, Terus ngoceh. apa namanya kayak pencak-pencak gitu, kayak ngomong- bersilat lah. Kadang-kadang orang Kayak ngeluarin jurus gitu. iya, terus ntar kadang-kadang nangis. Nah tapi apakah sudah ada ikhtiar secara medis yang keluhan yang Udah, kita udah yang obatin misalnya mah ya. masalah gangguan jiwanya? Tadi kan seolah kayak gangguan iya. jiwa. Udah sampai ke rumah sakit jiwa juga udah ke orang pintar Ada sih juga. sembuh dikit, ntar kambuh anggot lagi. lagi. Gitu. Ada lagi tuh udah minum obat penenang, udah tuh dia tidur. Ntarnya seminggu Ntar mulai lagi. Tidur di rumah juga nggak mau, Nggak mau, tidurnya tidur di di depan rumah nggak mau. di teras. Nggak mau, tidur di Kadang-kadang rumah. mama dikasih Nah, kalau kasur. dia tidur sendiri dia ngomong tuh Ngomong sampai kayak ngomong sama pagi tuh. setan gitu. Sampai ngomongnya. pagi bakalan Soal nggak jawab tidur tuh. dia. Jadi saya kesal, saya ambil panci, tutup Iya, panci, dilempar. dia lempar gitu, dia kaget, dia diam. Kata papanya kamu gila ya, katanya. Bukan dia yang gila, kamu yang gila. Habis berisik sih. Jadi dia ngomong tuh, seolah ada yang dilawannya ngomong kayak bertentangan dia. ngobrol. Ayo loh. Kalau orang awam melihat dia seolah ngomong sendiri. Iya. Maaf ibu kan bawa ini apa bu? Bisa diceritakan bu? Maaf saya buka ya. Iya, bukan. Katanya ini dari pengobatan yang sebelumnya ya, yang Iya. pernah didatangin. Kalau ini sih kita buat jaga rumah Buat ya, jaga-jaga Mbak. rumah Sama aja tuh. pegangan gitu. Kalau dia tuh cuma dikasih air, dikasih garam, Ini saya buka ya, itu ini aja. kayak Kalau dompet. ini katanya untuk penjaga rumah. Maaf saya buka, bukan uang isinya dompet. Kayak apa sih bu ini dalamnya? Surat ya? Bacaan Al-Quran kayaknya dia. Kayak Arab. Kayaknya ada kertasnya nih di dalam. Bacaan Arab ya? Nggak usah Iya, saya buka bacaan ya. Arab. Ini kayaknya udah Ini dibuka asal ya, Mai? tahu aja. Ini Ada yang udah dibuka nih kayaknya. Biar sobat mata langit tahu Nggak ini apa-apa apa gitu. tuh. Terus ini juga nanti ibu pengen ditanyakan ke Panglima ya. Ini Iya. apakah ada kekuatannya atau gimana? Takutnya gangguannya justru dari sini Iya, gitu dari ya. situ, Iya. Ya, takutnya gitu, takut ada gangguan dari situ. Ya, ini kayak semacam isim gitu loh, tapi kok gede ya? Tapi tulisannya Arab dulu Iya. dalam itu. Isim bapak. Maaf, ini juga ada lagi. Oh banyak ya? Banyak. 1, 2, 3, 4. Tapi yang atas kayak keris ya bentuknya? Iya. Maaf ya, saya lepas ini. Keris kecil. Ntar biar Panglima pantau satu-satu. Ini juga ada nama-namanya kayaknya. Oh, Ini satu orang berobatnya apa di beberapa orang? dari beberapa orang apa dari satu? Kalau ini obat pribadi nih, ini maksudnya ini untuk keselamatan anak-anak aja. Iya. Dipakai Ada ini. nama saya nih, nama Inang, Nama ini Emiwati. Yang buat siapa ini? Orang Pandeglang ya, Mak? Pandeglang. Iya. Ibu yang mana namanya? Ini nama saya Oh, Eniwati. Oh, oke. Kalau ini ini nih apa dari ini? orang Kebumen nih. Ini apa ibu? Itu. Batu ya? Batu ya, Mak? Itu Kayak- dari punya papanya kalau nggak salah tuh, punya papanya sama ini nih. Kayak apa? Nggak dibawa Tulang aja belulang ya, semuanya. tapi sebenarnya batu ini. Iya, Nggak tahu saya tuh. Nih, terus ini. Bawa aja lah semuanya kata saya bilang. Ini bentar mau ditanyakan ke Panglima ya. Iya. Apakah ada energinya baik apa buruk gitu. Apalagi yang mau diceritakan sebelum Panglima yang memantau ibu? Ya saya minta Lihat rumah ya, Mak? lihat rumah, pertama lihat rumah. Sebab rumah itu kalau orang pendatang suka diliatin. Tapi kalau kita di rumah enggak, cuma Anggota sekilas. keluarga enggak dilihat. Cuman diperlihatkan kayak lewat sepintas gitu loh. Ada pembantu habis niriska, dia kabur ke bawah. Kenapa? Ada orang, ada tinggi gemuk, gester, kayak kuli, berbulu, tapi kepalanya nggak ada. Badan tanpa kepala. Ada anak kecil juga Ini dilihatnya. saya mau ke sini nih, anak saya mimpi. Apa mimpi apa? Itu yang mimpi Katanya ini ancamannya ke kakak saya. Oh, iya, Katanya. Sini dulu kasih tahu mimpi gimana. Ya mimpinya gimana ini dah? Jadi waktu itu kan mimpi, kan mama sering banget nonton Panglima Langit ya di YouTube. Dikasih tahu sama Wak. Oh, Bude ya, Wak. Iya. Terus malamnya mimpi kalau misalnya di rumah nenek tuh di ujungnya Dekat kalau Bang Angin ya. bukan, Kulkas. deket jam di atas gitu. Iya, lubang angin.
Iya itu kayak ada makhluk gitu terus mau jahat gitu sama Uwa karena kan Uwa yang rekomendasiin Panglima Langit. Terus ngancam ya? Iya kayak ngancam gitu kayak pengen apa ya pengen kalau misalnya Pengen balas dendam lah. Iya, Nah, kalau kesini ntar keluarga dia Gue bikin lumpuh. gitu. Tuh gitu ngomong gitu. Iya. Kurang ajar. Terus kalau Yang yang ngancam. kalau yang ke anaknya laki-laki tuh, jadi mimpi dong Nek, kenapa rumah kita dikerangkeng sama orang pakai tali besi yang kuat sekali. Nenek nggak bisa keluar dari rumah. Baiklah Panglima, sudah waktunya dipantau nih kayaknya. Ini emang udah cukup Suasana banyak ya, berakhir. makhluk itu udah cukup banyak, udah nggak bener saya lihat banyak. Ada ular, ada siluman kera, ada yang dibilang tadi nggak ada kepala, itu juga bener di situ. Ada yang tinggi gede hitam saya lihat, ada yang megang kayak trisula gitu, tombak yang cabang 3 itu. Dari itu ada juga ada makhluk yang Anak bayi kayak orang kecil. gila, rambutnya acak-acakan, muter-muter sana sini gitu. Saya lihat di situ ada juga itu. Anak kecil juga ada juga banyak sekali. Belum lagi yang main di pelapon ya kan Itu seperti pengumuman sendiri. Itu di rumahnya atau di badan ibu atau di badan anaknya? ya sama, yang di Sama. badan ibu sama di badan anak sama karena serangannya Berarti ini ada kaitan ya? kaitan, keterkaitan ini. Ya memang energinya itu mau memecah belah, Bu. Oh. Mau memecah belah, saling benci, saling menjauh, Oh iya, saling sama adu domba biar ya. masing-masing semua sendiri gitu loh. Niatnya gitu. Itu terasa sama diri Jadi bukan hanya sepihak yang dibuat ingin dihancurkan, keluarga ada yang semua. Jadi biar semua tuh saling membenci, semua saling bercerai-berai. Insya Allah nanti kita akan ungkap semuanya. Baik Panglima. Assalamualaikum. Sini Ahmad. Sini aja Ibu, depan sini. Siapa kamu? Waalaikumsalam. Oh dia jawab salam kita. Berarti makhluk baik nih mudah-mudahan ya. Iya. Kamu tahu siapa yang mengganggu keluarga ibu? Nggak tahu. Kami butuh info. Sebagian yang menjaga keluarga yang diutus dari Ada sebagian yang menjaga keluarga. cuma saya tidak bisa apa-apa. Oh, jadi Anda adalah makhluk. Sehingga aku tersiksa. Anda ada di sebuah barang atau bagaimana? Jadi ini adalah makhluk yang ditugaskan untuk menjaga keluarga, tapi nggak bisa apa-apa karena ada serangan, dia pun tersiksa. Oh gitu. Bebaskanlah aku, kembalikan ke alamku. Anda ditugaskan dari kapan menjaga keluarga ini? Belum lama Apa dari pengobatan sebelumnya? ya, Yang dari mana? Banten. Ibu pernah ke Banten? Iya, lagi itu ke iya. Penanggelang. Apa Anda ada di barang yang dibawa ibu? di dirinya. Oh, di badan ibu. Oh. Memangnya benar ada yang jahat sama keluarga ini? Banyak, tapi percayalah sama dirimu sendiri. Banyak berpikir, jangan kemana-mana. Orang cuma menipumu, menguras uangmu, sehingga usahamu habis. Percayalah dalam hatimu itu bersih. Jangan menuturkan nafsu antara murka. Oh, jangan memperturutkan nafsu. Ya, bebaskanlah. Dia minta dibebasin. Nanti dibantu, minta Dia dibebasin. minta dibebasin. Iya, dibebasin. Nanti dibantu Panglima Saya dibebasin. ingin pulang kembali ke alamku. Ini panggil Aki aja ya. Aki dulu ditugaskan untuk menjaga ibu dari apa? Gangguan-gangguan santet Kenapa Aki nggak mampu? tidak kuat. Dari mana serangan itu arahnya? Sebut nama atau tempat. Kamu tidak perlu tahu. Iya. Kamu berobat ke sini pengennya sembuh. Penting dirimu sembuh. Iya, penting sembuh, jangan pengen tahu itu. Oh iya. Maksudnya ingin tahu itu biar ada Tidak perlu. introspeksi gitu, mana tahu ada kesalahan ya Bu ya. Iya. Allah Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Kenapa datang orang-orang? Ini makhluk yang jahat. Kalau ini yang baik. Biarin. Awas, jaga. Sama-sama. Apa jaga? Awas. Jangan cari. Allah Akbar. Awas. Tenang. Tenangkan diri. Tenang kau. Tenangkan diri. Tenang. Ibu ke sana, Bu. Yang ngasih tau mau berobat ibu ya? Oh, pantesan. Dia nih. Jaga. Ibu, di Jaga, belakang Sam. Panglima, Bu. Di belakang Panglima, Jaga. Bu. Dia nggak berani kalau Jaga ya, jaga.
Ibu kemari, nanti saya dikejar. Sini. Kalau ibu di belakang Jangan takut Bu, tenang Bu. Kakinya sakit tadi Mbak. Iya, ya nggak apa-apa. Tenangkan dirimu, tenangkan. Kenapa kau mengganggu keluarga ini? Oke, keluar dulu ya. Aki, makasih Saya bebasin dulu ya. Ki. Bebasin dulu ya Ki. Mau salaman sama panggil. Iya. Ya. Tolonglah Iya. keluarga ini. Iya, saya tolong. Kamu orang baik. Iya. Nih. Tolong kanan dulu. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini beda makhluk lagi nih. Iya. Tenangkan diri. Jangan. Kenapa kau ganggu keluarga ini? Kenapa? Jawab. Ina. Masa Padang, bahasa Padang. Ibu tanya-tanya. Kenapa Mbak ganggu Uni ganggu keluarga saya? Ini laki Apa perempuan? salah saya? Keluarga saya. Kalua. Saya nggak paham. Kalua apa Mbak? Oh barua. Oh barua. Monyet. Oh, ini siluman kerah. Dari mana ya? I-N. Laki atau perempuan yang suruh kamu? Perempuan berhijab. Perempuan berhijab. Nak makan di warung. Oh makan di warung. Perempuan itu pelanggannya atau Nak gimana? lama. Udah lama sejak ibu punya Udah lama. restoran Padang itu. Iya. Apa hubungan si perempuan yang nyuruh kamu dengan Nak keluarga duduk ini? warung. Udah tutup warung. Oh, berarti yang nutup warungnya itu majikanmu. Kenapa kok harus ditutup? Tuh, tangannya gemetaran. Iya. Tangannya Siapa gemetaran. ibu suka gitu? Emak suka gitu tuh gemetar. Itu juga anak-anak. Suka gemetaran. Kamu yang buat ibu menggigil dan gemeteran. Dingin. Oh, dingin. Dingin. Tangan Ismi basah. Apa namanya? Kayak kulkas. Iya. Jawab dulu. Kamu Dingin. sudah berapa lama jadi di badannya ibu tuh? Lama. Berapa tahun? Tutupnya tahun 2006. Tutupnya 2006 ya, pas papa 2008. Berarti sekitar Lama. 15 tahun. Balas. Kenapa? Balasan tahun. Emang kenapa salah apa, Mak, ibu saya? Dari warung tutup mah. Oh iya benar. Iya, orang 15 tutup. tahun. Awak buka di situ. Tak buka di situ. Maksudnya majikanmu buka warung yang sama di daerah itu Ya. karena persaingan. Allah Akbar. Ganti lagi ada makhluknya. Ibu tenangkan diri, jangan takut, duduk aja nggak apa-apa. Gemeteran dia. Hiji, dua, tilu, empat. Ini bahasa Sunda. Tadi habis Padang. Bahasa Sunda. Kok jalannya gitu ya? Ngesot. Tak bisa. Nggak bisa Nggak bisa jalan. Targetnya mau dibawa lumpuh, biar nggak bisa jalan. Oh, ibu saya di targetnya di bawah lumpuh gitu. Biar nggak bisa jalan. Oh gitu ya, pantas emang jalannya agak susah. Emang salah apa ya ibu saya ya? Kayaknya ibu saya nggak jahat ya sama orang. Apa dia ada omongan kasar gitu? Tuh. Terus apa dong? Kok jadi bisa jahat gitu sama ibu saya? Atuh semoga duit loba hayang teh. Gak ada duit, nggak ada duit loba. Yang apa sih? Ibu di mana? Emang di mana? Dicai, Cai naon ngaranna? cai di sumur. Ya sumur kan loba, naon sumur naon gitu kan. Di Cai rumah ada naon. sumur. Ada sumur WC. Udah jadiin WC tapi sumurnya. Kamu yang di rumah, yang sekarang sudah jadi WC. Hah? Lain nu di imah teh Oh Oh, bukan. bukan di rumah. Jadi dari mana asalmu? Dari mana? di awewe. Dari perempuan. Siapa tuh? Apa wes Cewek sana? coba. Nu eta kudungan teh cenah arek eta ngadagang sangu. Ari eta teh warung nu eta rame cenah. Geus loba duit kene kunaon rek jualan. Salaki gawe duitna loba. Ya Maksudnya bapak dulu Bapak? kan pegawai negeri. Duitna loba. Oh, duitnya banyak tapi dia Jadi masih dagang menurut aja majikanmu, gitu. ibu sebenarnya nggak usah dagang. Iya. Ngapain sih pakai dagang, orang sudah pegawai negeri gitu. Ya iya. suka-suka orang dong punya usaha. Kenapa jadi Iya. kamu yang atur? Atuh nu dilemparkeun ke imahna. Atuh nyangkut. Apa yang yang dilemparkan apa, ular? Eta gantung dina Oh, Kaki, di kaki. teh. membelit belit kakinya kaki. ibu. Orang naon tadi nu dilemparkeun. Hideung. Atuh nu hidungna naon ngaranna? Olar naon? Nur hideung di tanah teh. Olar tanah. Rumah Letik. atau tempat Olar usaha? tanah.
Di rumah apa di tempat usaha? Itu rumah sama Jauh. jauh ya? Jauh. Beda ya? Kamu dikirimnya kemana? Ke eta dina awakna. Masuk dari badan ibu saya tuh melalui apa? Makanan, apa minuman, apa teh? Cara ritualnya kayak apa? Pakai foto Ditiupkeun. ibu, Ditiup. pakai fotonya terus dijampe-jampe sama Tuh ibu dukun. suka bicara sendiri, Anaknya juga. keluhan-keluhannya seperti itu. Tuh siapa yang buat kalian? Itu Rambutnya mau dipatahin, tuh Yang suka Mau dicabut. nyabut-nyabutin rambut lain aing lain. Lain. Lah kalau kamu apa tugasnya? banyak berarti kirimannya. megang Megang kakinya biar berat. Oh gitu. terasa berat. Emangnya ada berapa arah tuh yang ngirim? Lain aing teh mani loba batu di itu mah Kalau ini dari- Panegangnya di mana? Panegangnya di mana? Dari arah di gunung nutup Gunung usaha. naon? Di mana? Ini juga masuk Ciparai. Pandeglang. Hah? Ciparai. Aing geus sarua orang gunung di ditu. Nyaho aing teh, nyaho aing teh. Kok bisa ngaganggu Nah, gitu? iya urusan lain. Urusan lain masing-masing. Lain hayang nyaho bae ieu mah geus sarua ge. Aing ge orang ditu sepupuh. Oh, nyaho aing mah. Hayang nyaho bae. Coba jawab dulu, yang bikin ibu suka nyabutin rambut itu siapa? Teman Aing kamu nyaho juga kan? teu naon. Sesama makhluk gaib, ceritakan yang kamu ketahui. Siapa? Anak kecil nih. Dia suka nyambut rambut kali itu. Oh ini dia nih suka nyabut-nyabutin rambut. Kecil. Hmm. Mak tanya aja, tanya Mak. Ngomong. Kenapa rambut ibu suka dicabut-cabutin sama rambut adiknya ibu ya? Kakak saya. Kukunya Jangan, nggak digigitin, boleh. jangan. Tugasmu apa sih? Apa penyebabnya kok rambut ibu saya suka dicabutin? Biar apa gitu Kenapa? dicabutin? Kedudukan tata. Kedudukan tata. Iya, Apa sih kedudukan? Nyabut kedudukan. Emang ibu punya kedudukan? bukan. Siapa? Yang kamu maksud punya kedudukan itu siapa? Yang pengen dicabut kedudukannya? Si laki-laki itu. Suami ibu. Emang ayahnya ibu almarhum? Kerja dulu. Kerja di pegawai negeri? Maksudnya punya jabatan gitu? Enggak juga sih, Mai. Jabatannya biasa aja, Mai. Biasa aja. Biasa aja, pegawai negeri biasa. Maksudnya itu pesaing dalam pekerjaan bapak? Iya, Oh, walaupun biasa tapi ada yang... Persaingan kerja. satu tim. Oh, satu tim. Iya. Jadi Tapi dia selalu disayangi. Oh iya benar, selalu sayang sama bos. Jadi ini satu tim Hmm. yang sama bapak kerja iri karena bapak disayang sama Sayang bosnya, sama bos. gitu. Iya. Lalu yang dilakukan mengirimkan makhluk seperti kamu untuk Maunya, Mabutin rambut. iya. apa hubungannya turun tahta dengan nyabutin rambut? Lagi Pak dua itu tidak bisa Tidak bisa apa? jadi anaknya. Oh, mau Dan juga dia jalan dulu kan waktu dia pertama punya anak baru orangnya sayang. siapa tuh yang masuk ke Abel? Oh, ini Oh, yang tadi Aki ya? Oh, lain. Ini Aki dari mana? Aki dari mana, Aki? Kan dia. Siapa yang mau ke situ? Yang disuruh datang siapa, Ki? Oh, nenek, mak. Kalau enggak gini aja pakai bangku juga duduk sini gitu. Oh, Bisa itu nggak? mah pakai bangku, mak. Panas. Hah? Belum ketahuan. Kamu siapa? Bilang dulu. Jangan dekat-dekat dulu deh. Ini belum ketahuan nih siapa. Oh iya. Jangan dekat-dekat sini aja udah. Di sini aja sama Bang Lima, sini sebelah. Nah, kalau enggak sini, Bu. Sini, Bu. Coba jawab dulu. Kamu siapa? Babaturan si Eta Temennya siapa? ku aing dilindungkeun kabeh sakeluargana. Ini penjaga keluarga ini. Tidak. Anda siapa? Coba jawab terus terang. Kalau Anda penjaga, kenapa merasa panas di tempat ini? Lain ngajaga aing mah. Coba bahasa Indonesia deh biar jelas coba. Oh. Sok Kamu atuh. siapa? Penjaga. Dari mana asalnya? Lain pangjaga. Lain penjaga. Bukan Pak. Berarti bukan Bukan. penjaga. Lalu apa tugasmu di badan ibu? Oh, yang putih rambut. Oh, sesek dadanya. Iya benar. Ibu sudah bisa apa? Ya, napas Berarti jahat dong kamu. Iya. Teman kamu ini. napas susah, cabut rambut, kaki sakit di bawah jalan tuh. Tadi yang kaki sakit udah ketahuan tuh pelakunya.
Ini pelakunya salah potong apa rambut. sih? Kok sampai jadi gitu? Salahnya apa? Jangan dulu dimampusin. Allah. Biar Kurang ajar semuanya habis. Ya, Semuanya itu siapa maksudmu? keluarganya. Keluarganya. Yang nyuri Kenapa siapa? kok pengen keluarganya habis? Emang salah keluarga ini apa? Keluarga kita mampus. Kamu apa sih makhluk apa? Salah. Deki kape anak lanang. Bahasa Jawa lagi nih. Ini kayak makhluk Nusantara ini. Tadi ada bahasa Padang, bahasa Sunda, ini Jawa nih. Besuya. Kamu temenan sama dia? Mestinya kok. Banyak ya upaya dia banyak. Oh ini ini makhluk yang berbeda arah, tapi tujuannya sama untuk jahat sama keluarga ini. Ya keluar. Kamu dari mana Jawanya? Kita satu-satu kita menggali informasinya biar nggak bingung, biar dikeluarin dulu. Gimana ceritakan? Ini abangnya nih, beliau nih kenapa bisa seperti ini? Erika. Kenapa Tanya, itu? Kak. Itu sama Nanya Kak. adik ibu. Iya, dari saya. Sini duduk. Kenapa Rika jadi begini gitu? Apa penyebabnya gitu? Wah, gelem gelem. Kayak ngomong sendiri. Iya, iya benar ini ngomong sendiri. Ngedumel sendiri gitu. Ngedumel sendiri, iya. Jadi kita tanya-tanya kayak dia nggak respon, kayak punya Nggak nyambung dunia gitu sendiri. ya. Sumbernya dia sampai stres atau sampai dia nggak sadarkan diri, sampai lupa segala-galanya, itu penyebabnya siapa? Atau kiriman dari siapa? Kape pokoknya hancur. Apa Mbak? Nggak nyambung, ditanya nggak nyambung. Nggak nyambung. Oh, ditanya Intinya apa gitu. tugasnya dia membuat hancur, itu aja yang disebut-sebut. Lanang kape yo lanang jamba iram deh. Kenapa? Anak yang laki-laki dijambai rambutnya ya. Oh iya, yang kembar, iya. Nah, yang kembar, yang pertama. Di salah tiga. Yang kakak saya yang pertama, iya. Yang Jamba kembar. iram deh. Kenapa kok harus dijambai? Oh lanangnya ora enek sing bener kok. Lanangnya anak yang bener. Anaknya yang laki-laki nggak ada yang bener. Iya benar. Nah itu yang kata ibu sehat itu. Itu ada lagi kakak saya yang di Cirebon. Nah itu bener tuh yang di Cirebon. Enggak gimana? Pokoknya tadi Pokoknya rada di. Oh, pokoknya nggak ada yang benar gitu. usaha apa ya ora iso. Oh, nggak bener tuh maksudnya bukan kesehatan fisiknya tapi usahanya. Oh, usahanya. Usahanya dibuat nggak ada yang berhasil gitu. Lakone apa ya ora iso apa-apa. Apapun yang dilakukan gagal gitu. Kelakuannya nggak benar apa gimana? Ya kabeh pokoknya. Oh sama, iya. Emang kelakuannya kenapa? Iya, emang agak bandel. Sakitnya tuh mental bukan sakit fisik. Uang tek. Duitnya habis katanya. Dibuat habis. Ya kalau berobat terus kan habis. Iya, benar-benar itu habis. Kenapa sih kok segitu dendamnya sama keluarga ini? Kerja bareng Kerja masuk sing di apa-apa dia dari. Berarti ini masih dari almarhum ayah nih. Oh, dari papa. Makanya dari pertama. Kerja bareng kan dia bilang kan Iya. mereka tuh satu tim sebenarnya. Tapi di antara satu tim ini yang bapaknya yang paling dipercaya dipercaya, sehingga temannya satu tim iri. Berarti majikanmu iri sama almarhum bapak. Kan rezeki sudah ada yang atur. Duit banyak duit. Banyak duit. Kamu juga bisa banyak duit kalau kerja. Duit entekno duit. Untuk targetnya untuk ngabis-ngabisin duit. Umat Pusing. umat turu. Mau tidur? Umat dase umat. Yang sering pusing pengen tidurin siapa? Oh ibu. yang sering banget Oh pusing. iya. Oh nangis. Kenapa nangis? Ini siapa yang suka nangis? Mak juga nangis. oh, gitu. Suka nangis sekarang berdoa lagi. Suka nangis sendiri alah. kadang-kadang. Iya, suka nangis. Mak kadang suka perhatiin. Nangis, kadang-kadang nangis aja sendirian gitu tanpa sebab. Nangis aja gitu. Terus kadang-kadang kalau habis nangis terus ngoceh sendirian tapi sadar. Sadar tapi nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan. Kenapa? Kesel wis. Karena ada makhluk di badan ibu sehingga ibu begitu. Gitu, Kamu yang di badan emang ibu. Itu gitu emang ya. Oh, Tuh, iya, kayak gitu emang mak kalau saya perhatiin gitu. Kan sebenarnya yang ditargetin suaminya. Kenapa kok sekarang istri dan anak-anaknya kena? Capek. Coba jawab dulu. Capek. Jangan capek dulu. Padahal kan kita nggak pada jahat sama orang kan, kita nggak pada jahat sama orang. Jadi awalnya kena iri sama bapak. Kenapa ibu dan anak-anak yang diserang? Iya. Capek kan udah mau tahu lagi lah. Nggak mau tahu lagi. Ibu itu. Iya. Oh ibu kadang-kadang ibu rasa gitu. Saya lelah capek saya. Oh ya Allah. Udahlah. Jadi kayak seolah-olah aduh mau pasrah menyerah putus asa.
Berarti sebenarnya bukan dari ibu sendiri itu, dari makhluk ini. Kemarin saya masih mengucap gitu, capek nih minta lakukan anak nih, lelah saya. Mati dia. Udah nyerah. Minta mati, emang benar. Ngucapin mati mulu. Mati aja. Mau minta mati mulu. Astagfirullah. Capek. Jadi Kapan rupanya sih itu mati? kelakuannya si makhluk ini tuh. Nanti udah capek nih, kapan sih matinya? Kadang-kadang bilang, wih mama mati-mati mulu ngomongnya. Ngomongnya begitu emang sama. Kenapa sih kok ibu dibuat putus asa dan merasa lelah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini makhluk beda lagi. Astagfirullah. Ada kita sih dagang nggak pernah. Ibu, ini makhluk yang baik bu. Coba bu. Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa dibantu. Assalamualaikum. Dorongin dong. Ini Waalaikumsalam. sofanya. Ini Nah gitu dah. cewek apa cowok? Ini dengan siapa? Nenek atau kakek? Indo yang mana? Oh Indo. Mak. Majuin lagi. Indo Coba kan tolong. itu Mai kan? Gak apa-apa ibu duduk aja biar didorong. Sini mbak. Ini dari ini Padang, Mak. bahasa Padang ya. Ya, Siapa yang datang nih? ini disuruh Buya. Siapa? Disuruh Buya. Disuruh Abuya. Buya itu siapa ibunya? Kakek. Ibu di sebelah sini dekat. Buya. Abuya kakek biasanya. Ya siapa ya? Buya tuh dari orang tua dulu soleh. Orang Tuh. soleh dari Tapi kenapa tuh perjalanan hidup tuh mengejar dunia. Suami bekerja, isteri bekerja. Sibuk terus cari. Dapat lagi untung lah. Piti lagi cari uang tu banyak-banyak. Sampai lupa caranya dari mana-mana itu. Kasih lagi, jaga, pagel lagi sana sini. Jadi sudah cukup lagi kan. Ini semua lagi perjalanan bagian supaya kita mengingat masa lalu. Masa lalu yang sibuk dengan dunia. Apa lagi hidup dicari. Mati belum waktu mati susah. Mau makan apa supaya mati. Kalau belum tentu waktu mati belum bisa mati. Sengsara sakit ya. Bikin sakit lagi semua. Anak-anak lagi ribut. Masalah anak laki-laki. Iya, Semua gimana? itu adalah bagian dari percobaan hidup. Ya. Ujian. Karena anak laki-laki semuanya selalu menjadi pengganggu pikiran, ketenangan. Benar itu. Tidak ada lagi yang buat tenang lagi. Nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan. Tinggal lagi kamu itu orang tua. Iya. Cuma kamu tiang di mana untuk mengembalikan semuanya. Ayah udah almarhum kan, Iya. tinggal ibu satu-satunya orang tua. Lagi kembali lagi kepada kita. Al-Quran itu mengatakan seorang Muslim yang beriman itu dengan mengingat aku maka ketentraman akan datang kepadamu. Itu perkataan dari Al-Quran. Kita itu keluarga baik, keluarga Muslim. Kenapa nak tu dibuat tu? Di luar lagi tu pikiran. Iman mana? Cukup pelajaran lagi semuanya. Ya. Apa terjadi pada kita, anak kita, itu buah kita. Perbaiki ujian kita. Semua kuasa lagi itu pada Allah. Serahkan lagi semuanya. Nak buat apa lagi? Tak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Iya. Tak ada. Selama ada kesempatan waktu, kenapa dibuat jiwa tidak tenang? Karena ingat kembalikan semuanya kepadanya. Bukalah lagi Al-Quran. Jelas itu Ar-Ra'd ayat 28. Emang iya, kalau udah putus asa, dikembali ke pengguna Allah. Udah kumpayakum aja lah, udah Tak terserah. bisa itu ucapan. Nggak boleh ya, kun fayakun gitu. Ya udah patah semangat jatuhnya gitu loh. Mana ada doa yang buruk? Doa harus baik, harus bijak, harus sopan, santun, beradab. Seorang ibu berucap yang baik. Kerasnya kehidupanmu sudah cukup masa lalu. Sekarang kembali melunak, kembali tenang, kembali halus kepada kehadiratnya. Apa lagi nak cari? Tak bisa itu, kasihlah tenang. Ketenangan cuma ada di dalam diri kita. Iya. Tapi anak laki-lakinya itu kenapa bisa Itulah bagiannya. Karena dulu dah cukup dibiarkan, sibuklah masing-masing. Satu bekerja sibuk, satu lagi sibuk lagi, cari uang lagi, cari uang. Habislah. Utama anak adalah dididik benar, agama benar. Buya baik orang, orang tua agama baik, soleh. Lihat tengok lagi keluarga. Buya ini siapa ya? Iya, ini Kakek itulah orang soleh. kakeknya ibu dari jalur Buya ayah atau itu ibu? adalah guru. Oh guru. Dari orang tua perempuan apa orang laki-laki? Lakilah. Dari jalur ayahnya ibu. Dari ayah. Soalnya saya ditinggal ayah umur 1 tahun loh. Nah itulah makanya. Saya nggak mengenal ayah. Maka tu diberitahu. Udah jadi anak yatim ya. Dari 1 tahun. Kenapa ini hidup keras tanpa seorang ayah? Begitu pula anak-anak. Iya ya. Gitu ya. Jauh dari orang tua. Keras sekali. Apa mau dia aruk? Iya, benar. Sampai suami pun kalah. Iya, benar. 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 Benar, Pak. Kembali lagi kepada diri kita. Tidak ada yang boleh membantah. Apa mau ya dia laku. Sudah dibilang, sudah diam saja di rumah urus anak-anak.
mau lagi bekerja cari uang. Iya, Bapak kan memang nggak boleh dagang sama Nggak Papa. boleh dagang. gitu. Bapak Ustaznya begini, Nggak boleh dagang. cari lagi untuk pagar sana. Apa nggak cukup uang Iya. saya katanya kamu dagang. Apa yang dibuatnya keputusannya sendiri. Suami Benar. tidak dianggap. Iya, benar. 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 Sebenarnya niat ini baik, Iya. mau bantu saudara. Iya, mau bantu suami. Tapi membantu saudara atas perintah suami diizinkan atau tidak. Maksudnya anak banyak, dia masih sanggup untuk menafkahi keluarga. Kenapa lagi ditinggalkan? Kembali kepada kita, sudah serahkan lagi supaya tenang. Kita tidak bisa menjaga anak di mana dia berada. Benar sih. Tapi kalau kita minta sama yang menciptakan, di mana dia tahu, bisa tarik. Apalah daya upaya kita, semua atas kehendaknya. Nak dipikir lagi lah, pelajari lagi lah ilmu itu. Tapi kan Tenang. tujuan kita kan baik. Sudah diucapkan tadi, tujuan niatmu baik. Tapi kebaikan harus dilandasi dengan kebaikan juga. Tahu tata cara. Janganlah lagi sudah cukup yang masa lalu. Sudah tidak usah disesali. Sekarang ke depan perbaiki lagi. Dengan mengingat Allah, kekurangan anak-anak kita akan dipenuhi dari ibadah kita. Ibadah seorang ibu itu memenuhi apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Amin. Selain memberi makan, manalah cari mau kemana lagi tenang. Ini kunci tenang sesungguhnya. Bagaimana coba? Benar sekali tuh, benar sekali. Tapi saya mau tanya ya, kenapa anak laki-laki saya yang bernama Erika ini dalam berumah tangga baik-baik kok tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginin aja sehingga menimbulkan anak saya itu sampai gila lah istilahnya. Jadi Saling dia cinta. itu tidak tenang dari dua arah tu. Sejak awal sudah ingin dia supaya pergi jauh, maka dia maunya pergi dari rumah. Ya, memang diusirnya dari rumah. Oh iya, diusir dari rumah, iya. Kamu ikut orang tua kamu. Maka di rumah pun tak tenang dia. Pergilah lagi jalan. Nggak nyaman dia di Iya, rumah. di jalan-jalan. Terasa panas, tak maulah dia pakai baju. Iya, benar. Kena api. Dilihat lagi lah. Lihat tadi tu ada api kan. Tapi apa yang bersarang di tubuhnya kalau dia tuh ngomong sendirian? Lah itu banyaklah teman-teman tu. Setan-setan tu banyak. Banyak di tubuhnya. Maka melakukan perbuatan yang tidak baik. Iya, iya. Benar. Wujudnya apa aja Jadi, setannya tuh? diwujudkannya dalam perbuatannya. Maka dia melakukan yang tidak baik. Marah, melawan, memaksa, harus ada uang. Benar. Bagus tidak dipukul. Kau ingat lagi pesanku dalam Al-Quran itu jelas untukmu. Sering-sering mengingatku, banyaklah berzikir, bukan mikir anakmu itu menyusahkan supaya kau mati tenang. Jangan, tapi pikirkan bagaimana bekalku untuk di akhir hayatku. Bo pikir tu. Tapi saya selalu berdoa loh. Saya berdoa supaya anak-anak ini selalu sehat gitu. Nggak ada halangan mari melintang, dan saya juga sebagai seorang ibu tidak membebankan dosa terhadap anak saya. Enggak membebankan dosa, menitipkan anak-anak. Sudah bagus itu, supaya anak-anak terlindungi baik-baik, bagus. Tapi- Maksud dari apa yang dikatakan tadi Buya bicara itu, di akhir hayat kita tidak tua tidak muda untuk semuanya. Sering-seringlah mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah selain kita itu adalah solat 5 waktu dan sunnahnya, Ya. maka seringlah kita berzikir menyebut asmanya. Iya. Itu saya jalanin kok. Ya, sudah jangan keras lagi dikasih tahu. Tidak ada yang bisa melawanmu. Iya. Ingat, jangan membebankan nanti bagaimana anak-anak, masa depannya bagaimana. Tapi pikirkan bagaimana akhir hayatku. Semoga aku dalam keadaan ketenangan kehadiratmu, selalu memujamu, mengingatmu, bersyukur atas apa yang sudah kau berikan. Amin. Emang iya berpikir, nih kalau gue mati anak gue gimana Nah nasibnya? itulah bisikan tu dah. Hampir gitu. mau. Ndaklah. Kalau mati gimana nasibnya nanti nih? Iya. Maka itu, aduh, kalau nggak terbuka auranya nih atau Buka dari dirimu sendiri. Maka ini diberitahukan. Nanti yang mengganggu dirimu akan Diajar. Diapain? Itulah, aku tak mau bicara kasar. Oh iya iya. Iya. Yang ganggu mau diajar sama Panglima. Kenapa bicara keras? Supaya merasuk ke dalam tubuh. saya mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat yang Iya. telah dijatuhkan kepada saya ini. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Emang semua itu saya alamin semuanya. Diakui ya oleh banyak Ibu ya. kuliah. Yang saya akui semuanya itu memang iya.
Insya Allah memang niatnya kan baik Bu ya, datang ke sini untuk membersihkan diri, entah itu kiriman orang, entah itu mungkin diundang sendiri. Maka pesanku, jika kita sebagai makhluk ciptaannya, baik bangsamu dan bangsaku pun sama anak-anak. Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Tidak semua jelek. Iya. Begitupun manusia, tidak semua buruk, tapi banyak orang-orang yang soleh dan beriman. Jika mempunyai niat satu kebaikan, janganlah ditunda-tunda. Karena waktu adalah kesempatan untuk kebaikan. Jangan kau anggap enteng itu saja, waktu sudah sangat sempit. Buya maaf nanya, itu jimatnya itu kan mereka pada itu tidak benar, Nggak usah sudah dibilang ditakuti ya. sejak awal tadi. Tapi nggak mengganggu ke rumah tangga itu, enggak. Buanglah semua mengganggu, apalah justru mengganggu, makanya dibuang. Enggak dibuang. Jika mengingat siapa Tuhanmu, maka Tuhanmu akan dekat dan lebih dekat lagi kepadamu. Apapun yang kau rasakan akan diringankan oleh Amin. Amin, amin, amin. Udah, berarti emang udah keputusan bener, udah dibuang aja. Iya, buang. Mau apalah kau simpan, nanti menjadi bukul untuk mereka. Iya. Rumahnya mereka Justru itu makanya dibawa ke sini supaya uas-uas kita udah Belum lepas lah. semuanya. Iya. Langit-langit rumahnya, tanah yang dipijaknya, dinding-dinding rumahnya, penuhlah itu. Rumahnya dibersihkan Buya maksudnya. Kau bicara, bersihkan dengan iman dan doa-doa. Tapi dia mengganggu gak ke kita? Mengganggu. Itu bikin kacau. Bikin panas ya Bu ya. Panas rumah. Satu dan yang lain saling berselisih paham. Tidak mau ada kesatuan. Gitu. Ya, benar. Kalau berkumpul selalu saja ribut, salah paham. Iya, benar. Pasti nanti ada masalah, selalu ada masalah. Iya. Karena memang tidak ingin dipersatukan. Tapi kalau gangguan dari orang-orang di luar gitu, apa ada yang Ya banyak. Banyak yang benci sama mak gitu. Ada. Tadi kan Tahu anaknya- sendiri keras mama. Iya, keras emang mak. Itu ada yang Belum lagi dari yang bekerja. Iya. ada karyawan juga. Belum lagi tetangga. Iya, benar. Sudah cukup. Berarti Padahal dia cuma di mulut saja, tapi dia baik hati mau Baik memberi. ya, emang tapi omongan mah ini tajam. Walaupun dia mulutnya itu jujur, tapi dia itu niatnya baik. Cuma penyampaiannya itu yang terlalu salah, iya, keras. benar, Jadi orang Tapi dia tidak tega. Pasti dia akan bantu. Iya, Benar. Emang benar. Saya nggak suka mempengkhianati orang, nggak suka. Saya nggak suka menganiaya Kalau orang. mak orangnya Saya penolong. Ceplas-ceplos. Tapi kalau Ada kalau yang tersinggung sedikit, Padanya. Itu Kalau nggak kasar. senang ya nggak Iya. senang ngomong nggak senang. Iya, benar itu. Saya Padahal belak-belakan ditutupin sama gitu. Jadi dia. ibu tuh nggak suka basa-basi. Nggak ada. Iya. Kadang orang itu sikapnya ada yang awalnya memang terlihat menyebalkan, belum tentu. Belum tentu. Tapi dianggap orang itu jahat. Padahal baik. Padahal baik. Hujan gitu ya, sejarah sama orang. Ada yang Itu pikiran. ada yang Karena depan manis. Mudah tersinggung. Tidak Tapi- semua orang mau Tapi di belakang menunduk. nusuk. Iya. Tidak semua bersikap begitu. Iya. Sikap orang itu beda-beda menguji kita. Itu emang Yang penting bagaimana kita untuk berbuat dengan orang-orang itu. Iya. Itu sajalah cukup. ya makasih Bu ya. terima kasih Lah. banyak-banyak. Saya itu keras bicara, tapi nuat dari semuanya itu untuk baik. Jadi Untuk ambil yang baiknya saja. Buang yang buruknya. Yang buruknya dibuang. Iya. Jadi kendalikan bicaramu, lepaskan semua pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan dirimu. Karena belum tentu apa yang kau khawatirkan itu terjadi. Dari kekhawatiranmu itu akan menjadi sebuah doa dan kenyataan. Amin. Maka berpikirlah yang Jangan berpikirlah diambil yang baik. Jangan diaminin dulu. Aminin, Mak. Positif lah Iya. berpikiran. Nah, itulah. Amin, 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 amin. Mulutmu, lidahmu itu adalah dosamu kalau kau tidak bisa menjaga. Benar. Harus dijaga ya. Kata-katanya harus yang baik. Jadi harus Ya, biar jadi doa yang baik. menjaga lidah saat ini. Betul. Mudah untuk dihilangkan Lisan. dari apa yang didengarkan. Lidah memang tak bertulang Bu ya. Tapi waktu kita dagang itu kita kan nggak iseng Bentur sama dia. dagangan orang. Kenapa kok orang tuh sirik atau iseng terhadap dagangan kita? Itulah ujian untukmu. Oh itu ujiannya. Orang baik masih diuji. Oh gitu. Mana Nabi mu jahat sama orang? Nabi aja diuji, apalagi kita yang banyak dosa. Sudah cukup. Ya udah makasih ya Bu Makasih, Bu, ya. ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut
untuk melakukan terapi terhadap ibu dan juga putranya. Dan sudah jelas semua arah dari gangguan ini dari mana saja. Ya Bu ya, sudah jelas ya arahnya dari mana gangguannya, nanti kita lanjut terapi. Pak Erika jikir. Lihat kembali matanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa lil arsil bayanullah sifatullah Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma wajhi sultanil ajim wajhi manil qadim wajhil karim wa lil kalimati tamadi wa da'wati mustajabati aqil yasani wal husaini minan sil haqi an qudrati wa nadirina wa insi wal jinni wa yawladina kafaru bi absarihim lamma samika wa yaquluna innahu lamajnun. Wa Jakarta fil Qur'ani wahdahu wa la ala adbarihim nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin mim kafayain suat. Ayo matanya ke Pak Ibu. Lihatin. Lihat paling mana nih? Lihat matanya. Astagfirullahaladzim. Allah. Kalau mukanya lihatin. Jangan begitu. Dikit. Allah. يجعل له مخرجا ويرزقه من السنة سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد الله رب اغفر لي ذنبي وأزيد في قلبي وأنجرني من الشيطان.
Ya, alhamdulillah Ibu Aminar dan juga Mas Erika sudah diterapi. Sekarang tinggal mandi air doa. Ini air doanya yang untuk memandikan. Kalau Mas Erika harus masuk ke gentong karena harus direndam. Tapi kalau Ibu Aminar nanti akan diguyur tanpa masuk gentong. Enggak, mulai tegak. Alhamdulillah Ibu Aminar dan juga putranya Mas Erika sudah diterapi dan sudah mandi air doa, dan Ibu juga sudah menyaksikan proses mediumisasi yang sudah mengungkap akar permasalahan Ibu. Ibu bagaimana rasanya sekarang? Agak lumayan ringan. Sakit cekokan waktu mandi itu. Kenapa? Sesak napas. Sesak napas ya? Tulang lilung itu. Agak ringan kayaknya. Sekarang ringan. Ngantuk ya Bu ya? Biasanya Ngantuk sih enggak, cuman ringan aja itu. Relax jadinya ya? Relax jadinya. Terus dari hasil mediumisasi tadi, apakah itu sesuai dengan yang Ibu rasakan selama ini? Alhamdulillah sesuai. Terus ada pesan-pesan dari leluhur yang baik tadi ya Bu ya? Iya. Terus itu kan yang untuk Ibu. Nah, menurut Ibu yang untuk putranya yang sakit tadi, Mas Erika, apakah sudah sesuai tuh yang kejadian yang dialami itu? Rika sedikit banyak bicara dong Kak, apa rintihan gitu apa. Habis dia nggak mau ini sih diungkap sih, jadi nggak apa-apa Ibu aja yang menurut Ibu kan Ibu sebagai kakaknya. Tapi kalau menurut saya emang ya ketemu sih. Iya, emang kayak orang dikerjain jadi gitu. Sudah terungkap kan akar permasalahannya, dan sebenarnya yang lebih utama adalah fokus kepada penyembuhan dan memperbaiki diri ya. Iya. Gitu ya, Satu kedua keyakinan kita. Ya udah kalau gitu Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari kisah keluarga Ibu Aminar ini. Ya, di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita itu, baik itu kebaikan yang datang maupun ujian dan cobaan, mungkin kita anggap itu sebuah keburukan, tapi yang jelas semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada manfaat faedahnya, karena Allah memberikan sebuah ujian bagi kita itu tidak lain tidak bukan itu hanya untuk menguji keimanan kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kita tetap bertahan dengan kesabaran yang di luar batas, sampai kita benar-benar Allah mengakui kita beriman. Apabila kita telah mengimani semua yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah pasti Allah akan memberi surga kepada kita ya. Jadi jangan pernah ada rasa penyesalan ataupun rasa ketidakadilan Tuhan buat diri kita, dan mungkin kita anggap kok cobaan ini nggak berhenti ya, kok bertubi-tubi, seolah-olah seperti doa itu tidak dijabah sama Allah, seperti rasanya doa itu tidak dijawab sama Allah. Bukan tidak dijawab, Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan doa kita dengan kesungguhan kita berdoa kepada Allah. Allah pasti dengar, Allah pasti kabulkan. Cuma mungkin ada hikmah-hikmah tertentu yang kita harus sabar gitu atas ujian yang diberikan. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Amin. Akan bahagia pada waktunya. Itu saja menurut saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.